Gini. Saya ajak ke tempat gelap, ya, atau antum deh waktu kemarin ke tempat gelap. Persepsi yang ada di bayangan antum itu apa? Arsada yang sudah merasakan apa mas? Gendruwo, maksudnya apa? Pocong. Itu saya pasangkan, betul. Kuntilanak. Enggak ada bayangan, bagus, masya Allah. Mas Dimas apa mas? Gendruwo. Ya kan sekitar itu aja. Black Giant. Nah ini bahasa modernnya. Gendruwo udah kuno. Zaman sekarang gendruwo namanya Black Giant. Giant artinya apa? Raksasa. Black hitam. Ya raksasa hitam. Dah hitam berbulu ya. Ya itu gendruwo. Kuntilanak, Mbak Kunti. Ya, palingnya itu sekitar itu. Yang di luar persepsi itu jarang banget. Jarang, kecuali memang anak-anak kecil yang dia itu nggak pernah nonton horor, nggak pernah nonton apa namanya, sinetron-sinetron yang menakutkan itu, serial-serial mistis. Kemudian kalau dia bisa ngelihat, nah itu mungkin dia ngelihat betulan, karena ditambahkan. Ya, biasanya ngelihatnya kan pasti jam-jam yang spektrum warna alam ini menguatkan posisi jin di alam kita, di dimensi kita. Apa yuk? Sandekala. Itu film perdana saya nanti, Sandekala. Jadi kenapa kok Sandekala? Ya spektrum warnanya merah, orange, jingga kemerah-merahan, menguatkan mereka posisinya. Ya. Nah di saat itu mungkin ya wallahu alam bisa jadi dia bisa melihat betulan. Namun secara umum orang kok yang katanya ngaku bisa melihat jin itu ditolak saksinya karena apa? Gak jelas dan gak pasti. Coba deh antum kumpulkan dari 10 orang yang katanya bisa melihat jin. Ya, berapa orang yang sama melihat satu sosok itu? Misalnya, kita anggap aja masjid ini angker. Ini tempat angker misal. Kita cari 10 orang datang ke sini. Kita tanya, di mana posisi jin yang lagi ada di tempat ini? Kalau sama, oke lah, mungkin janjian. Tapi saya nggak yakin sama. Rata-rata beda-beda. Ada yang katakan di sini, lagi tingkring misalnya, lagi uncang-uncang misalnya. Kalau di masjid pasti persepsinya jin yang pakai sorban, ya kan? Iya, pasti pakai sorban. Padahal belum tentu juga mereka sorbanan. Bisa jadi pakai peci sama kayak saya. Bisa jadi pakai peci kayak Mas Zainal, atau kayak Pak Abu, sarungan misalnya. Ya, kan kita nggak tahu. Atau pakaian mereka seperti apa kita tidak tahu. Itulah yang menyebabkan persaksiannya ditolak. Tapi apakah manusia mungkin melihat mereka? Mungkin. Saya nggak mengatakan manusia mustahil bisa lihat jin loh. Kapan saya pernah katakan kayak gitu? Mungkin saja kita melihat mereka, tapi di saat-saat tertentu, tidak setiap saat. Seperti contohnya mereka menjelma wujud yang padat, kita bisa melihat mereka. Berubah jadi ular, kelihatan, semua orang bisa melihat. Atau misal ketika mereka dipadatkan oleh Rasulullah. Nah ini nggak mungkin kan kalau di zaman sekarang kan Rasulullah sudah berpindah ke alam yang lebih tinggi lagi, di alam barzakh, alam peralihan. Ya. Tapi kalau kita hidup sezaman dengan Rasulullah mau berdoa sama Allah dipadatkan wujud ifrit, kita bisa lihat wujud aslinya. Nah itu dalilnya ada di buku Indigo, Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Atau kita bisa melihat wujud mereka ketika kita memang masuk ke dimensi mereka, diculik jin, naudzubillah min dzalik. Perkara penculikan jin itu nyata, bukan khurafat, bukan takhayul. Memang ada. Di zaman Amirul Mukminin juga ada. Saya tulis di buku Risalah Pelebur Jin Leluhur. Nah, ini kalau ya ada koleksi buku saya mesti ngerti. Ya. Atau misalnya di alam mimpi juga punya potensi kuat sehingga Allah menggambarkan sosok mereka di mimpi kita. Kadang-kadang secara hakikinya. Tapi kalau ketika dalam keadaan terjaga seperti ini kemudian melihat, ya, kalau terus-terusan bisa melihat, nah ini yang masalah. Apalagi tadi praktisi kok bisa melihat jin gini itu, dia menyebarkan ya kondisinya, maka
ini yang saya maksud, kemungkinan besar dia itu dibantu jin untuk melihat teman-temannya di dimensi mereka. Sampai sini bisa dipahami ya. Dalam ruqyah syariat kita juga nggak boleh atau nggak ada istilahnya ngasih jimat ke pasien. Kita kasih gambar Doraemon misalnya, ini tolong tempel di dinding, ini penolak bala. Itu tidak ada ya. Kita lebih menegaskan untuk supaya pasien itu bisa survive terhadap dirinya sendiri, bisa bertahan, bisa fight terhadap apa yang mengganggunya selama ini. Dengan apa? Ya menanamkan prinsip-prinsip akidah yang benar, prinsip ketauhidan yang lurus. Bukan dikasih jimat, bukan disuruh bergantung pada kita. Makanya saya sering nolaki pasien yang nggak butuh diruqyah banget, ya saya tolak. Wong tujuan saya dakwah ruqyah biar bukan jenengan datang ke saya, bukan, supaya jenengan bisa ngeruqyah diri Anda sendiri, ngeruqyah keluarga Anda sendiri. Saya ngapain bikin channel YouTube kalau semuanya harus saya yang nangani? Itu video YouTube saya itu semua tutorial ruqyah, silahkan amalkan. Butuh ijazah data ijazah kan ketika saya lagi shooting. Apa perlu pakai ijazah dilaminating nanti?